Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita sebagai penuntut ilmu agar tetap biasa melakukan pembelajaran. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang materi fikih. Lanjutan yang kemarin ada di halaman 13. Silahkan dibuka terlebih dahulu bukunya ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita membahas tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang keserasian gerakan dan bacaan sholat fardu. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, salah satunya yaitu untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Nah, sholat fardu ini kita tidak hanya menggerakkan badan kita saja, tidak hanya Allah takbir saja gitu ya, duduk di antara dua sujud, tidak, tetapi ada bacaan-bacaannya. Nah, yang pertama ada bacaannya, yaitu kita akan membahas tentang niat. Karena di dalam hadis pun dikatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu berdasarkan dengan niat. Nah, ketika kita melaksanakan hal-hal yang baik, tentu perlu adanya niat. Niat yang ada dalam hati maupun niat yang ada di lisan atau di ucapan kita. Nah, salah satunya sholat ini. Sholat ada niatnya. Nah, boleh di dalam hati, boleh diucapkan. Jika diucapkan, di sini ada di halaman 14, di situ ada niat-niat sholat fardu, dari mulai niat sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ini ada masing-masing niatnya. Boleh dibuka ya. Yuk, kita baca bersama-sama ya niatnya. Yang pertama, niat sholat subuh. Oh iya, sebelumnya tadi ada yang melaksanakan sholat subuh? Siapa cu yang tadi subuhnya sholat? Ya, bagus sekali ya. Nah, nanti dibiasakan untuk bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh. Ada berapa rakaat sholatnya? Sholat subuh? Iya, ada 2 rakaat. Baik, udah hafal semua niatnya? Oke, nanti kita bahas ya. Nanti kita bareng-bareng. Dibaca di sini ada. Nah, ketika niat yang dilafalkan ada kata usolli. Aku berniat untuk sholat. Yang artinya untuk sholat subuh, bagaimana niatnya? Mari kita baca bersama-sama. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Atau di sini ada dalam kurungnya ada kata makmuman dan imaman. Maksudnya itu
ketika kita sholat sendirian, kita membacanya memakai adaan saja, adaan seperti usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, ketika kita bermakmum, misalnya kita bermakmum pada ayah. Nah, niat sholat kita yaitu memakai kata makmuman, mustaqbilal kiblati, makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita akan menjadi imam sholat, maka lafalnya yaitu menggunakan kata imaman, seperti usolli fardhus subhi rakaataini imaman lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mengerjakan sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat. Nah, kalau saya sendiri karena Allah Ta'ala. Itu ucapan bahasa Indonesianya. Nah, adapun untuk makmum, saya berniat mengerjakan sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala, atau sebagai imam karena Allah Ta'ala. Seperti itu ya. Bagaimana? Sampai di sini dapat dipahami? Ya, kalau kita akan sholat sendiri atau sholat munfarid, itu memakai kata adaan lillahi ta'ala. Kalau mau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalaupun mau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Paham ya? Insyaallah. Nah, sama niat sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya pun begitu. Kalau sendiri seperti apa yang tadi adaan, kalau makmum, makmuman, kalau imam, imaman. Kalau menjadi imam ya. Kita lanjut yuk. Bacaan sholat zuhur. Bacaan niatnya bagaimana bunyinya? Usolli fardhuz zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu niat sholat zuhur. Sholat zuhur kan 4 rakaat, makanya usolli fardhuz zuhri arba'a raka'atin. Arba itu artinya 4, rakaat artinya rakaat. Lanjut sholat asar. Yuk baca yuk. Usolli fardhul asri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu niat sholat asar. Lanjut sholat maghrib. Sholat maghrib niatnya bagaimana? Usolli fardhol maghribi salasa raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, mengapa salasa? Nah, karena sholat maghrib 3 rakaat. Saya niat sholat maghrib sebanyak 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salasa rakaatin. Salasa rakaatin itu 3 rakaat.
terakhir sholat isya bagaimana? Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Sama sholat isya juga 4 rakaat, maka niatnya arba'a raka'atin. Ada kata arba'a raka'atin. Seperti itu. Bagaimana sampai di sini sudah paham semua tentang niat? Jadi, sebelum melaksanakan sholat, kita hendaknya untuk berniat. Mau niat dalam hati atau mau niat diucapkan. Nah, dalam hati kita setelah melafalkan tadi usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, boleh kita di setelah Allahu akbar kita niat dalam hati, saya niat sholat subuh 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Nah, itu diucapkan di dalam hati ya artinya. Oke, sampai di sini dulu materi kita tentang niat. Jadi, segala sesuatu niat kita baik, segala niat yang baik pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah tidak melakukan kebaikan. Jadi sekecil apapun kebaikan kita, insya Allah pasti ada pahalanya atau balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.